Selamat datang di channel Kisah Remajaku, kisah yang akan menemani hari-hari santai dan lelahmu. Romantis, sedih, happy ending, bad ending, sad ending, semuanya ada di sini. Jadi, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Pahit pada akhirnya. Hari-hari membosankan pun telah terlewati. Tinggal aku menunggu hasil penerimaan mahasiswa. Dan sambil menunggu aku berlibur di rumah sendirian karena ayah, ibu, dan kakak pulang ke Jakarta. Otomatis aku sendirian di Bandung. Tidak ada pembantu, adapun supir yang juga ikut ke Jakarta. Hari ini Senin dan aku harus mengecek statusku di kampus tujuanku. Karena aku malas pergi sendirian, aku mengajak Gina untuk menemaniku dan kebetulan juga dia satu tujuan denganku. Aku pun mulai menghubungi Gina. "Gin, jemput gue dong, gue mau ke kampus nih," pesanku kepada Gina. "Yah Ra, gue gak boleh bawa mobil, lu aja yang jemput gue," jawabnya membalikan perintahku. "Ah, dasar niat gue nyisahin lo, malah gue yang susah," balasku ketus. Aku pun mengeluarkan mobil dari garasi keluar rumah dan mengunci pintu pagar. Meluncurlah mobilku ke rumah Gina. Sesampai di sana aku tak berani untuk membunyikan bel. Aku hanya WhatsApp Gina agar dia segera turun. Semua itu karena ayahnya yang killer. "Gin, turun dong, gue udah nyampe di depan rumah lo nih," pintaku. "Kenapa gak masuk aja, gue lagi siap-siap nih, tunggu bentar," kata Gina. "Enggak ah, ntar hawanya panas, ada bokap lo kan, udah cepetan turun," kataku. "Kenapa mesti buru-buru sih, emangnya si kunyuk kemana?" Dia malah protes. "Si Angga masih tidur, udah turun aja lo," ku tutup percakapan di WhatsApp. Tak lama Gina pun keluar rumah menghampiriku. Lalu ia bertanya, "Hara, udah lama nunggu ya?" Dia mulai bercanda. "Berisik lo, udah ayo kita cabut," balasku kecut. "Ye, dia marah, hahaha," katanya. Sesampai di kampus aku menuju pusat informasi dan melihat papan pengumuman, "Hara Maudina." Itulah namaku. Nama itu terpampang di daftar mahasiswa baru. Begitupun Gina. Aku pun pulang dengan ceria. Tak sabar aku memberitahukan ini pada orang tuaku. Karena mereka sangat mendukungku untuk masuk perguruan tinggi ini. Beberapa minggu kemudian aku pun masuk kampus dan menjalani ospek yang diselenggarakan senior. Sama seperti saat SMP ketika masuk SMA dulu. Aku dipaksa memakai aksesoris aneh yang tentunya membuatku mati kutu. Tak terasa ospek pun berjalan lancar walaupun dihiasi beberapa insiden. Contohnya, aku pingsan waktu disuruh bersihin halaman sekolah. Untungnya ada yang nolongin dan ngantar aku pulang. Disinilah kejadiannya dimulai. "Kalian tuh harusnya nurut apa kata senior. Kalau disuruh nyapu ya nyapu," kata senior dengan ganasnya. Tapi setelah itu, brak, gelap. Tiba-tiba keadaan hening ketika aku jatuh pingsan di hadapannya. Mereka semua panik dan membawaku ke unit kesehatan. Aku pun mulai siuman dan bertanya, "Di mana aku?" Aku kebingungan dengan Gina di sebelah. "Kamu ada di ruang kesehatan," kata senior yang membentakku tadi. "Oh, jam berapa sekarang?" Aku bertanya dengan lemas. "Sekitar jam setengah 4 sore. Kamu mau pulang?" Dia menawarkanku untuk diantar pulang. Aku pun hanya mengangguk dan bertanya kepada Gina, "Angga mana, Gin?" "Angga masih ada ospek, tadinya sih dia memang di sini," kata Gina. "Angga itu pacar kamu ya?" kata Sony, senior yang tadi mengantarku ke ruang kesehatan. "Eh, iya kak," kataku lemas. Aku pun pulang diantar pulang oleh Sony. Aku mengetahui namanya dari name tag yang terpasang di jas alma maternya. Aku pun sampai di rumah dengan keadaan masih lemas dan keluargaku masih berada di Jakarta. Kemudian aku mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. "Makasih ya kak, inilah rumahku. Ayo masuk," tawarku kepada Sony. "Ya makasih, ini kunci mobilnya." Dia menyerahkan kunci mobilku. "Udah simpan aja, ntar kakak pulang pakai apa?"
Paling besok aku ambil, kataku menolak. Oh ya udah, ngomong-ngomong kamu sendirian di sini, tanyanya. Iya, keluargaku ada di Jakarta, Kak, jawabku. Oh ya udah, kakak pulang dulu ya. Ntar besok aku jemput. Dia pun berpamitan. Ya hati-hati ya, Kak. Tak lama kemudian terdengar mobil Angga dan suara derit ban. Begitu kencangnya bunyi tersebut. Hera, kamu nggak apa-apa kan? Katanya sambil panik. Enggak, aku cuma butuh istirahat aja kok. Alhamdulillah, syukurlah. Kamu diantar senior ya? Tadi Gina ngasih tahu aku. Iya, ayo masuk, diam aja di luar dingin tahu, kataku protes. Iya, gue juga tahu, dia balik protes. Mau nginep di sini nggak? Kalau mau pakai kamar kakak gue aja, tawarku pada Angga, karena memang dia sering menginap di rumahku dan tidur di sofa. Walau begitu kami tak pernah macam-macam loh. Ya udah deh, di sini sepi gak ada yang jagain kamu. Dia pun mengiyakan tawaranku. Pagi ini aku diantar Angga dan WhatsApp Sony supaya tidak usah menjemputku. Aku satu jurusan dengan Angga. Angga mungkin cowok paling perfect di mataku. Aku tak pernah merasa sedih di sisinya. Aku selalu disayangnya. Aku pikir dialah cowok paling romantis bagiku. Contohnya hari ini. Bahkan aku pun tak tahu hari ini aku sedang ulang tahun. Tapi Angga selalu ingat. Disiapkannya kejutan untukku. Dia pun bekerja sama dengan Gina. Kata Gina aku harus ke kafe tempat biasa nongkrong sore ini. Ra, lo bisa datang ke kafe gak sore ini? Ada yang mau gue kasih tahu nih, kata Gina. Bisa, emang ada apa Gin? Jawabku. Udah lo datang aja, ini penting, kata Gina. Iya, ntar gue ke sana. Aku pun bersiap-siap untuk pergi ke kafe. Aku keluarkan mobilku dari garasi dan menuju ke sana. Tak lupa aku kenakan gaun sesuai apa yang diperintahkan oleh Gina. Oke lah, aku nurut kali ini. Aku pun sampai di tujuan. Ada apa sih, kayaknya penting banget, mana gue disuruh pakai gaun segala, kataku pada Gina. Udah lo tunggu aja, katanya. Iya tapi ada apa, katanya ada yang mau dikasih tahu, tanyaku ngotot. Tiba-tiba Angga datang. Surprise, kata Angga, Gina dan teman-teman yang lainnya. Angga, ada apa ini? Hari ini kamu ulang tahun, happy birthday ya Hera. Oh iya ya, aku hampir lupa. Makasih ya sayang, kataku sambil menitikkan air mata karena haru. Sama-sama sayang, aku masih punya kejutan untuk kamu. Apa? Ini, katanya sambil membuka tirai yang isinya semua orang satu kampus. Mereka semua baris teratur yang membentuk tulisan I love you. Dan dari lantai 2 aku dapat melihatnya dengan sangat jelas. Angga, sambil menutup mulutku dengan kedua tangan. Ya, ada apa? Kamu ngasih tahu semua orang kecuali aku, kataku pura-pura marah. Loh, kok malah marah? Kan kejutan. Kalau kamu tahu bukan kejutan namanya, kata Angga membalas santai. Kok malah santai sih? Kenapa sih dia sesabar ini? Aku bertanya dalam hati, karena dia tak pernah marah walau aku sudah membuatnya bete habis. Iya sih, kataku menjawabnya. Tapi tiba-tiba aku menjerit karena dia langsung menggendongku ke mobilnya. Kita mau kemana? Tanyaku. Udah, ikut aja. Gina juga tahu kok. Nih, pakai ini dulu, katanya sambil menyerahkan kain penutup mata. Aku pun memakainya dan tak lama kami pun sampai. Ternyata aku dibawa ke tempat yang paling aku suka, yaitu di atap gedung tinggi pada malam hari, dan di sana ada meja yang terdapat lilin di atasnya. Kembali aku terharu dan meneteskan air mata, dan Angga pun bertanya, "Lah, kok malah nangis?" Angga bertanya kebingungan. Aku hanya menggelengkan kepala tak bisa berkata-kata. Ada apa? Kamu takut ketinggian? Atau kamu gak suka? Dia semakin kebingungan. So sweet banget. Akhirnya aku bisa berkata. Oh, tapi kamu kelihatan sedih. Apa kamu mau pulang? Ya udah kita pulang aja yuk, kata Angga.
Aku yang tak bisa berkata-kata pun nurut saja. Kami pun turun. Sesampainya di lantai bawah keadaannya gelap. Aku pun memeluknya. Tapi tiba-tiba dari kegelapan muncul cahaya lampu berwarna yang bertuliskan I love you. Ternyata Gina dan lainnya sudah merencanakan semua ini secara matang, yang tentunya atas kemauan Angga. Sudah cukup aku merasakan semua ini, tapi masih ada saja perasaan yang kalut di dalam hatiku, yang mengganjal di dalam benakku. Malah perasaan ini seakan menjadi-jadi saat ini. Aku pun makin gak tenang. Entah perasaan apa yang akan membuat hatiku tak tenang ini. Angga pun mengajakku pulang, sedangkan mobilku Gina yang bawa. Kami pun pulang membelah pekatnya malam. Tapi tiba-tiba, buk! Mobil kami terguling-guling sampai ringsek tak karuan. Aku masih sadar dalam keadaan mobil terbalik. Aku pun berusaha keluar mobil dibantu sopir truk yang menabrak kami secara kencang itu. Setelah itu aku membantu Angga keluar. Tapi Angga tak sadarkan diri. Aku menelpon ambulan, aku hanya bisa menangis dan menangis. Sampai di ruang UGD Angga masih tertolong. Dia sadar dan bilang padaku dengan lemasnya, "Hara sayang, jangan nangis dong, kan aku masih selamat," katanya membujukku untuk tidak menangis. "Tapi aku khawatir sama kamu," kataku. Mungkin ini perasaanku selama ini yang tidak enak dan mengganggu pikiranku. Angga akan mendapatkan musibah. Tapi semua itu belum berakhir. 2 minggu kemudian Angga pun pergi meninggalkanku. Aku yang berniat membesuk dia, malah aku menerima kejadian yang tak diinginkan ini. Dia meninggal, aku hanya menangis sekencang-kencangnya. Sebelum dia pergi, dia bilang padaku, "Hara, kamu pegang ini ya. Aku mau kamu dengar rekaman ini. Aku udah dijemput tuh," katanya dengan lemas. "Dijemput sama siapa?" kataku kebingungan sambil mengambil memori card yang ada di tangannya. "Itu ada di sana. Aku mau pergi. Selamat tinggal ya Hara," katanya sambil menunjuk ke pintu kamar. Dan beberapa detik kemudian, ia pun pergi dan tidak bernafas lagi. Aku pun sangat terpukul saat itu. 1 bulan aku bolos kuliah. Aku hanya diam dalam kamar. Semua orang sangat prihatin melihatku. Aku nggak nafsu makan apalagi ketemu orang. Gina hanya membujukku dan meminta agar memutar rekaman yang diberikan oleh Angga. Akhirnya aku mau. Kami pun memutarnya di kamarku. Dalam rekaman tersebut ada video rekaman Angga, dan Angga berkata, "Hara, aku tahu aku udah gak lama lagi ada di muka bumi ini. Tapi aku sayang banget sama kamu. Sumpah aku gak pernah bisa tidur karena kamu. Aku hanya memikirkan kamu. Hara, semoga kamu bahagia dengan laki-laki yang kamu sayang. Tapi aku ingin kamu gak ngelupain aku. Aku merencanakan untuk melamar kamu ketika lulus nanti. Tapi sepertinya waktu berkata lain. Dan takdir juga menentukan lain juga. Ternyata aku dijemput lebih awal. Aku mohon kamu jangan sedih. Jika kamu sedih, aku pun tak tenang meninggalkanmu. Semoga kamu bahagia di dunia sana. Aku tidak bisa apa-apa. Aku akan senang bila melihat kau bahagia. Aku tahu mungkin kamu lagi menangis di bawah sana. Tapi please, janganlah menangis terus-menerus. Itu membuatku tak tenang di sini. Mungkin aku akan senang jika kamu bersama Sony. Aku merasakan Sony lah yang pantas menjadi penggantiku. Tapi bagaimanapun, kau adalah hal yang terindah yang pernah kumiliki. Hara, I love you." Angga merekam kata-kata tersebut dengan nada yang lemas dan air mata yang mengalir. Aku hanya bisa bersedih ditinggal orang tersayang itu ternyata sangat berat. Ternyata benar, perasaanku selama ini, aku akan kehilangan Angga untuk selamanya. Mungkin dulu aku merasa aku cewek paling beruntung, tapi sekarang aku merasa menjadi cewek paling tersedih di dunia ini. Ditinggal orang paling romantis yang pernah aku kenal. Tapi
Aku harus mulai hidup baru bersama orang lain, dan pasti aku tak akan pernah melupakannya. Angga, aku sayang sama kamu, dan terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan ikuti channel kami.